Ada sebuah komponen di React Native yang bisa kita gunakan, yakni adalah modal. Dan untuk menggunakannya kita import terlebih dahulu di bagian atas, kita tuliskan modal. Baik, berikutnya kita akan menempatkan ya untuk komponen modal tersebut di dalam view, tapi di bawah view ya. Jadi saya sudah membuat di sini ada view, kemudian di dalamnya ada view. Nah, ini kita akan buat di bagian dalamnya ya. Kita tuliskan modal. Oke, kemudian di bagian modal ini kita buat view lagi, view. Kemudian di bagian view ini kita berikan teks. Oke, kemudian kita berikan tulisan nama saya modal, misalnya seperti ini. Kemudian saya akan masukkan style yang sudah kita buat di sini di bagian view di dalam modal. Kita berikan style sama dengan ya. Kemudian kita masukkan style dot view modal. Kemudian di bagian teks saya berikan style juga, style sama dengan tanda kurung. Kemudian kita masukkan style dot tulisan. Oke, kemudian saya Ctrl S. Nah, dia menampilkan ya untuk modalnya, tulisannya adalah nama saya modal. Dan untuk stylenya saya sudah letakkan di bagian style sheet di bagian bawah. Ada tulisan, kemudian juga ada yang namanya view modal. Nah, di sini saya akan buat sebuah button ya di bagian modal dan juga di bagian tulisannya. Coba saya masukkan dulu di sini. Saya ketikkan di bagian bawah dari teks ya. Kita tuliskan button. Oke, dia akan menambahkan di bagian atas, kita tambahkan dulu di bagian atasnya, button. Ya, jadi ada komponen button, kemudian di bawahnya juga kita masukkan komponen button. Oke, berikutnya kita berikan title-nya ya, atau ini kita langsung tutup saja ya, seperti ini. Kemudian kita berikan title. Title-nya bisa kita masukkan, misalnya adalah tutup modal, misalnya seperti ini. Kemudian saya Ctrl S. Nah, di bagian modal ya teman-teman, di bagian modal kita bisa memberikan beberapa properti. Misalnya yang pertama kita bisa berikan value, oh bukan value tapi visible. Visible sama dengan, kemudian kita berikan tanda kurung kurawal. Di sana kita bisa masukkan nilai boolean, bisa true ataupun bisa false. Misalnya kita masukkan false, kita tuliskan false. Dia akan hilang dan akan menampilkan untuk tulisan menunggu perintah. Kalau misalnya saya tuliskan true ya, kemudian saya Ctrl S, dia akan menutupi dari tulisan yang menunggu perintah dan akan diganti dengan tulisan nama saya modal. Dan saya akan membuat sebuah cara di sini. Misalnya saya klik di bagian tutup modal, dia akan menghilangkan. Dan kalau misalnya di bagian teks ini kita berikan tombol ya. Kemudian saya akan klik di bagian tombol tersebut, dia akan menampilkan modalnya. Coba saya buat tombol dulu di sini. Button. Oke, kemudian di bagian button saya berikan tulisan title buka modal ya. Kemudian saya Ctrl S. Kemudian di sini saya akan membuat state saja ya. Misalnya di sini saya berikan false dulu. Saya klik di bagian buka modal, dia akan membuka modal. Saya buat state saja ya di sini. Kita masukkan use state. Ya. Kemudian di bagian dalam dari cons app ini saya masukkan cons. Kita masukkan dalam kurung kurawal, kurung siku. Kita masukkan dalam kurung siku, kemudian kita masukkan status modal. Kemudian kita masukkan lagi set status modal sama dengan use state. Untuk default pertama dari modalnya kita berikan false sehingga dia akan menutup ya untuk modalnya. Tinggal di sini kita ganti dari sebelumnya langsung kita masukkan yang namanya false, kita ganti menjadi status modal. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian dalam dari button buka modal ini kita masukkan on press sama dengan dalam kurung ya, dalam kurung kurawal. Kemudian kita masukkan kurung biasa, kemudian kita berikan set status modal ya. Set status modal sesuai dengan yang kita masukkan di bagian cons di bagian atas. Nah, kalau kita akan membuka modal, kita tuliskan di sini dari yang sebelumnya defaultnya adalah false, kita ganti menjadi true. Oke. Berikutnya di bagian bawah ya, ada dua button di sini teman-teman. Ingat, ada button yang pertama, dia di bagian view untuk membuka modal, kemudian di bagian bawah untuk melakukan penutupan modal. Ya. Di sini kita masukkan juga on press sama dengan dalam kurung kurawal, tanda kurung, tanda panah, kemudian kita berikan set status modal.
Oke. Kemudian kita masukkan dari yang sebelumnya true, kita ganti menjadi false ya. Kemudian kita Ctrl S. Nah, coba kita klik di bagian buka modal. Nah, dia memberikan efek ya, tampilan dari modal. Saya klik di bagian tutup modal. Nah, dia mengembalikan dari tampilan yang sebelumnya. Nah, di bagian komponen modal, selain property visible, kita bisa menggunakan yang lain, yakni adalah animation type ya. Kemudian kita berikan sama dengan tanda kurung. Nah, di sini ada pilihan apakah fade, none, ataupun slide ya. Kita pilih misalnya slide. Kita Ctrl S. Coba kita lihat efeknya ketika klik di bagian tombol buka modal. Nah, dia tampilnya dari bawah ya. Saya klik di bagian tutup modal. Nah, dia menghilang. Jadi silahkan dipilih kalau misalnya mau menggunakan slide bisa, ataupun menggunakan fade juga bisa ya. Saya coba untuk bagian animasi yang fade. Ya, tampilannya seperti ini.